Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Katakan sekali lagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau lihat semangat 45. Oke? Semuanya setuju ya? Karena hari ini hari yang spesial. Hari ini kita mau sekaligus merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-79. Ya, jadi hari ini saya mau lihat Bapak Ibu jemaat Tuhan tempat ini. Ayo kita tunjukkan semangat 45 kita. Ya, dalam memuji Tuhan, dalam bersorak-sorai kita tunjukkan semangat kita. Amin. Semuanya siap? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Karena hari ini Tuhan, kami tahu hari ini hari yang spesial Tuhan. Karena hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Untuk beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Tuhan Yesus. Barangkali pada hari ini Tuhan, kami mau semangat Tuhan. Biar api-Mu membakar setiap kami Tuhan. Bakar roh kami Tuhan. Untuk kami boleh bangkit Tuhan. Untuk menjangkau Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Biarlah roh-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Karena inilah yang kami butuhkan, ini yang kami rindukan Tuhan. Curahan kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami siap memuji Tuhan dan kami siap bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah Tuhan
oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, mari saya undang sambil bangkit berdiri, katakan hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, ini yang kami rindukan Tuhan, lawatan-Mu bagi Indonesia. Oh Jesus, mari yang rindu lawatan Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau angkat suara kita untuk Tuhan, kita mau berseru sama Tuhan, kita mau minta lawatan Tuhan tercurah di tempat ini bagi setiap kita. Oh Jesus, haleluya. Mari berseru, serukan namanya. Oh Jesus, inilah doa kami Tuhan, biar Kau melawat setiap kami. Kau melawat setiap kami Tuhan, bahkan Kau melawat Indonesia Tuhan. Oh Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Siara barala 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 ba, siara la barala 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 ba. Oh Jesus, siara la barala 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 ba. Lawat kami Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu tercurah bagi Indonesia, tercurah bagi kami. Lawat kami, sekiara la barala 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 barala. Oh Jesus, Jesus, haleluya. Oh sekiara la barala 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 barala, siara la barala 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 barala.
melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Mari minta sama Tuhan. Ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa bagi Indonesia Tuhan, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. To God be the glory. Come on. To God be the glory. Woo. To God be the glory for the things He has done with His blood, with His blood. Come on. He has saved me with His blood. He has, woo, to God be the glory for the thing He has done. To God, come on, be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini hari yang spesial Bapak Ibu. Kalau hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Maka tuh hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Saya mau menantang, mengencourage jemaat Tuhan tempat ini. Ayo kita mau bangkit buat Indonesia. Kita mau jangkau Indonesia. Amin. Kita mau jangkau Indonesia sampai Indonesia melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap untuk Engkau utus Tuhan.
Kami siap Tuhan. Bahkan sampai generasi kami Tuhan diselamatkan Tuhan. Kami mau siap Tuhan Yesus. Haleluya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanku atas hidupku. Mari katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri bersama jemaat Tuhan. Mari katakan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku Tuhan. Mari katakan bersama, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasi. Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus datang, ada panggilanmu, ada panggilanmu atas hidup. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari dengan lebih sungguh katakan, haleluya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku. Saya persilakan kepada bersama. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bapa, ini yang menjadi doa kami, menjadi komitmen kami Tuhan. Utus kami, pakai kami, supaya generasi kami diselamatkan. Kami tahu Tuhan, waktunya sudah tidak lama lagi, di mana Engkau akan datang kembali yang kedua kali. Dan sebelum Kau datang yang kedua kali nanti, akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan kami percaya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu sedang terjadi, sedang terjadi. Dan kami mau terlibat Tuhan. Kami gak mau hanya menjadi penonton,
tetapi kami mau terlibat. Utus kami Tuhan. Utus kami di sekolah kami masing-masing, di kampus kami masing-masing, di pekerjaan kami masing-masing. Bahkan dalam keluarga, komunitas kami masing-masing. Utus kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan kebaikan Tuhan buat bangsa Indonesia. 79 tahun Engkau sudah memimpin bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tahun-tahun ke depan Indonesia akan semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan dengar isi hati Tuhan, Kau urapi setiap kami tidak terkecuali. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara semuanya. Selamat datang di Hope Church. Saya mengucapkan shalom kepada semuanya. Semuanya happy, semua sukacita. Yes, yang happy boleh senyum kanan kiri. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini hari yang spesial. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? 79. 79 bukan waktu yang sebentar ya, waktu yang lama banget. Dan kita bersyukur Indonesia merdeka tahun 45. Dan saya percaya Indonesia bisa merdeka juga karena Tuhan. Dan bisa sampai seperti sekarang ini juga karena Tuhan. Begitu banyak yang sudah dialami oleh bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur banget, saya nggak ngomong politik ya, tapi saya pribadi bersyukur banget dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kalau saudara punya teman-teman orang yang tinggal di luar negeri, teman-teman yang tinggal di luar negeri ini ternyata mengikuti berita apa yang terjadi di Indonesia dan mereka kagum dengan kemajuan yang Indonesia peroleh beberapa tahun terakhir ini. Jadi mereka ngomong, wah hebat loh Indonesia sekarang gitu ya. Saya berusaha nggak ngomong terlalu detail ya. Hebat Indonesia sekarang. Dulu kalau kita dipandang rendah oleh tetangga-tetangga kita, tapi sekarang tetangga-tetangga kita kagum. Termasuk kalau saya baca berita-berita luar negeri, ternyata kemarin itu berita di luar negeri cukup heboh tentang perayaan Indonesia di ibu kota yang baru. Mereka mengatakan Indonesia just announce their new capital. Wah, gambar-gambarnya keren-keren. Saya nggak tahu saudara ngelihat atau tidak, tapi kalau berita-berita internasional beritanya kayak gitu. Nah, saya percaya itu karena sudah bertahun-tahun kita juga berdoa buat Indonesia ya. Dan akhirnya Indonesia bisa getting better and better. Dan harapan saya, doa saya, dan saya percaya doa kita semua dengan berakhirnya nanti pemerintahan di bulan Oktober dengan pemerintahan yang baru, nggak akan turun, nggak akan stuck, tapi akan semakin naik. Bahkan yang dicanangkan oleh pemerintah kita Indonesia Emas tahun 2045 akan terjadi. Akan ada Indonesia Emas. Indonesia akan jadi negara maju dan penduduknya, saya nggak tahu saudara ngikutin berita atau tidak. Salah satu program pemerintah adalah Indonesia keluar dari middle income.
middle trap income atau trap middle income, nggak tahu, saya lupa. Jadi penduduk Indonesia akan memiliki income yang baik. Yes. Kita lihat Yeremia 29 ayat 7, saya akan mendasari khotbah kita hari ini dari Yeremia 29 ayat 7. Nah, sebelum saya akan bacakan buat kita semua, saya mau cerita backgroundnya. Jadi ayat ini atau firman Tuhan ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia waktu orang Israel dibuang ke Babel. Waktu orang Israel dibuang ke Babel, mereka menjadi budak, menjadi buangan, menjadi tawanan. Nah, mereka ingat cerita zaman dulu, nenek moyang mereka dibuang ke Mesir. Nah, mereka berharap dalam waktu yang singkat mereka akan pulang ke tanah perjanjian, ke Yerusalem. Oleh karena itu mereka tidak mau membangun kotanya, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Kenapa? Karena bayangan mereka, kita di sini cuma sebentar kok. Tuhan akan menolong kita, membawa kita pulang ke Yerusalem. Tetapi Tuhan lewat Nabi Yeremia berkata kepada mereka, ini yang kita mau lihat hari ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Jadi orang Israel hari-hari itu nggak suka Babel, nggak suka. Ini tempat apa lagi nih gitu kan ya, nggak suka. Nah aplikasinya saya nggak tahu ya, saudara suka sama Indonesia apa tidak, I don't know. Karena saya tahu banyak anak muda, banyak generasi ini yang kurang nyaman dengan Indonesia. Nah apapun alasan saudara, suka atau tidak suka, atau kan ada 3 kelompok ya, suka, tidak suka, atau yang tidak peduli ya. Enggak, suka juga enggak juga enggak ya. Gitu ya. Nah, apapun feeling saudara terhadap Indonesia, Tuhan hari ini kasih tahu kepada kita, Tuhan memberikan beban dalam pundak kita, Tuhan memberikan panggilan, Tuhan memberikan purpose kepada kita. Kita harus mengusahakan kesejahteraan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dimanapun. Suka atau tidak suka. Jadi kalau tadi saya ngomong generasi ini, bahkan generasi ini berkata, kenapa gue di Indonesia gitu kan ya. Tapi saya mau mengatakan, buat saudara yang merasa kenapa gue di Indonesia, ya kita bersyukur juga. Kenapa? Karena banyak tempat yang jauh tidak enak, jauh lebih tidak enak daripada Indonesia. So bersyukurlah kita di Indonesia. Jadi, poin yang pertama kita lihat usahakan kesejahteraan, kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah dari ayat ini saya mau angkat 3 poin di mana Tuhan menaruh kepada kita beban, calling, purpose. Tuhan mau kita mengusahakan kesejahteraan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dalam skop yang besar ada negara Indonesia. Dalam skop yang lebih kecil ada yang namanya Banten. Dalam skop yang lebih kecil lagi komunitas kita. Nah, kalau Tuhan sudah tempatkan kita di sini Tuhan ngomong apa? Usahakanlah kesejahteraan. Nah, mengusahakan kesejahteraan itu saya kagum. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen, kita seringkali doain, bener ya? Doain bener salah? Bener, tapi kalau kita lihat, mendoakan itu poin kedua. Kalau kita ngelihat secara sekuen, secara urutan, ayat ini ngomong Tuhan mau kita mengusahakan. Jadi buat orang Kristen yang jago berdoa, saya nggak mengecilkan doa ya. Jangan salah nangkep, buat saya doa penting. Tapi di sini dikatakan mengusahakan nomor 1. Berarti ada sesuatu, ada action. Doa bagus, bertahun-tahun kita sudah doa buat Indonesia. Nah, mengusahakan kesejahteraan, saya mikirin ya waktu siap khotbah ini, Tuhan contoh yang applicable itu apa?
contoh yang secara gampang kita bisa lihat gini. Saudara mengusahakan kesejahteraan Indonesia secara luas. Terus kita kecilin Banten, kita kecilin dalam komunitas. Cara yang terpikir oleh saya adalah di mana kita mempunyai usaha, mempunyai bisnis, dan kita mempekerjakan orang-orang. Nah, benar nggak? Jadi orang-orang itu punya income. Tadi kan ngomong income kan. Jadi buat kita janganlah berpikir menjadi karyawan terus. Orang Indonesia seringkali diledekin sama negara lain karena apa? Salah satu kunci negara bisa keluar dari middle trap income. Ah, itu benar. Middle trap income. Keluar dari negara berkembang menjadi negara maju. Menurut statistik dikatakan 15% dari penduduknya harus pengusaha, entrepreneur. For your information, Indonesia yang pengusaha berapa persen? 1%. Jauh. Soalnya orang kalau lulus sekolah atau masih sekolah pikirannya abis ini gue kerja di mana. Jarang yang mikirinnya abis ini gue bisnis apa. Nah puji Tuhan ada beberapa sekolah bisnis di daerah Banten, saya nggak usah sebut namanya lah. Nanti ada yang merasa, pastor di endorse ya, kagak di endorse. Beberapa sekolah bisnis di daerah Banten ini, salah satu proyeknya adalah disuruh bikin usaha atau disuruh bikin company, startup. Wah keren juga ya. Dan anak-anak ini tampangnya bersih-bersih gitu ya, tampangnya ya anak kelas menengah ke atas, tapi mau jualan di pasar, jualan di warung. Kenapa? Karena tugas sekolah. Nah itu bagus. Tetapi mungkin contoh yang saya berikan terlalu jauh buat beberapa dari saudara. Aduh bikin bisnis, mempekerjakan orang. Mungkin saya ngomong begini ada yang terinspirasi, mungkin ada yang aduh terlalu jauh. Oke, nah saya lagi siap khotbah ini saya doa Tuhan, contoh yang applicable but simple. Terus seakan-akan Tuhan ingetin saya, mengusahakan kesejahteraan, sejahtera, seneng. Apa yang bisa bikin orang sejahtera? Apa yang bisa bikin orang seneng? Apa yang bisa bikin orang suka dengan Indonesia? Nah ternyata Tuhan seakan-akan ngasih saya cermin. Kamu sukanya kalau Indonesia apa? Kamu sukanya kalau Indonesia jadi kayak gimana? Lakukan itu. Simple. Nah, saudara tahu saya sekeluarga suka jalan-jalan, suka traveling. Dan ya saya ngomong vulgar aja. Salah satu hal yang saya tidak sukai dari Indonesia adalah orangnya tidak tertib. Manusianya tidak tertib. Soal infrastruktur, Indonesia bisa keep up. Dengan pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung, teknologi yang keren-keren. Cuman masalah tertibnya ini yang susah. Makanya waktu saya siap khotbah ini, Tuhan ingetin saya, kamu mau Indonesia kayak apa yang kamu suka, lakukan itu. Jadi semuanya dimulai dari kita. Saya mau kasih contoh ya, kita mau Indonesia yang bersih. Itu banyak orang buang sampah sembarangan. Ya, kitalah yang memulai tidak buang sampah sembarangan. Mulailah dari kita, dari lingkungan yang kecil di Hope Church nih, buang sampah pada tempatnya. Bahkan di negara maju itu, kita harus memilah-milah mana yang recycled, mana yang non-recycled. Di sini nggak se-complicated itu. Buang sampah doang, titik. Di Jepang itu dibagi 3. Dan di Jepang itu ditiru, bukan ditiru ya, yang punya orang Jepang di Ion Mall itu kan tempat sampahnya ada 3. Tapi waktu saya ngintip ke dalam sama aja isinya. Tapi itu ada tujuannya, kenapa dibagi 3? Ya tapi ya sudahlah, nggak usah dipikirin. Setidaknya kita belajar membuang sampah pada tempatnya.
Itu yang bisa kita mulai. Kita mulai 1 orang, 2 orang, 10 orang, 20 orang, saya percaya lambat tapi pasti Indonesia akan bersih. Nah, bicara tertib luas. Banyak contohnya. Yang naik motor, jangan suka lawan arah. Saya kalau ngelihat motor lawan arah itu rasanya, aduh minta ampun. Tapi kita bisa mulai. Kalau kita naik motor, naiklah dengan tertib. Yang naik mobil juga. Di Indonesia itu di Jabodetabek, saya nggak tahu yang lain. Di Jabodetabek ada sebuah kebiasaan, kalau kita mau ambil jalur pakai sen, malah ditutup jalannya. Jadi nggak usah pakai sen. Nah, kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan kalau ada orang mau ambil jalur udah pakai sen, ya udah kita kasih deh. Marilah nyetir dengan lebih beradab, civilized driver gitu loh. Nah, jadi mengusahakan kesejahteraan harus dilakukan, gak cuma didoain. Jadi kalau ngomong mengusahakan ada usaha, mengusahakan ada upaya, gak cuma diem-diem. Dimulai dari lingkungan terkecil. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, 1 hari kelak. Saya nggak tahu kapan, tapi saya berharap, saya percaya 1 hari kelak orang Indonesia adalah orang yang beradab, tertib, mau ngantri, nggak seruduk. Nah yang berikutnya baru jangan lupa kita juga harus mendoakan kota, bangsa, negara kita kepada Tuhan. Dan itu yang sering kita lakukan. Dan ingat, kesejahteraan kota atau bangsa atau negara kita adalah kesejahteraan kita juga. Jadi kalau negara ini baik-baik, penduduknya tertib, penduduknya sopan, penduduknya beradab, civilized citizen gitu, yang senang juga kita. Nah, Tuhan panggil kita bukan menjadi penikmat saja. Tuhan panggil kita menjadi pionir. Tuhan panggil kita menjadi orang yang memulai. Ini belum pada ngantri, kita yang ngajarin ngantri gini. Ini orang nyetir pada lawan arus, kita yang memulai, jangan ngelawan arus. Wah muternya jauh Pastor, ya gak apa-apa. Namanya juga peraturan dibikin, kita taat. Yang mau katakan yes. Buang sampah pada tempatnya. Saya berdoa 1 hari kelak saudara-saudara semua punya kesempatan untuk ke Jepang. Kebiasaan orang Jepang sampahnya dikantongin sampai ketemu tempat sampah. Jepang tidak seperti Singapura yang banyak tempat sampah. Nah, tapi mereka sudah terbiasa dikantongin sampah. Jadi saya ngelihat beberapa orang kalau ngelihat tempat sampah, semuanya dikeluarin tuh sampah, kayak gitu. Nah saya berharap 1 hari kelak Indonesia akan kayak gitu. Dan kita merasa, wah bangga loh Indonesia. Saudara kalau pernah ke luar negeri lewat Batam, itu pemandangan yang ekstrim. Cuma dipisahkan 40 menit, tapi pemandangannya ekstrim. Di Batam orang kagak mau ngantri, imigrasi, sodok-sodokan, masuk kapal sodok-sodokan. Tapi kalau udah sampai Singapura, orang yang sama mau ngantri, heran saya juga. Apa takut kali sama orang Singapura. Nah sebetulnya bisa, tinggal mau apa enggak. Tuh kan. Nah kembali kesejahteraan, tempat di mana kita tinggal, akan bikin kita sejahtera juga. So, ini khotbah yang ringan hari ini, nggak ada unsur deep teologinya, tapi saya percaya Tuhan kasih pesan ini untuk kita semua menjadi pengubah-pengubah. Kan kita seringkali dibilang mau jadi history maker. Iya history maker nggak usah yang muluk-muluk lah.
History maker bisa dimulai dari yang kecil, buang sampah pada tempatnya, kita tertib, itu sesuatu yang simple. Simple. Mau nggak melakukan yang simple? Nah, tema kita hari ini adalah Indonesia for your glory. Diambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sama, saya pengen menularkan kepada saudara-saudara semua kalau baca Alkitab, baca yang benar, baca hati-hati. Kita ngelihat di sini, bangkitlah menjadi teranglah. Itu bicara apa? Ada usaha, ada upaya. Jadi bukan kita diem-diem aja, goyang-goyang kaki, ngopi-ngopi, ngafe-ngafe, secara otomatis akan jadi berkat. Enggak, harus ada action. Kalau tadi kalimat di ayat sebelumnya bicara tentang usahakanlah, itu bicara action, ayo do something. Nah, Yeremia 29 ayat 7 bicara usahakanlah. Yesaya 60 ayat 1 bicara ayo bangkit. Jangan menjadi generasi yang memble, lembek, lemah. Atau generasi yang nunggu. Enggak. Ingat, Tuhan panggil kita menjadi pionir. Tuhan panggil kita menjadi orang yang berdiri di depan, berjalan di depan. Yang mengubah keadaan, history maker. Jadi Tuhan pengen kita menjadi orang yang aktif. Bukan orang pasif. Dan kalau kita lihat ayatnya lebih detail lagi, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu, terang kita sudah datang. Jadi ayat ini bicara tentang kita yang sudah mengenal terang itu. Saudara-saudara, sudah dijamah Tuhan belum? Sudah diselamatkan belum? Nah, buat kita yang sudah diselamatkan, buat kita yang sudah menerima terang itu, ternyata Tuhan kasih pesan, bangkit jadi terang. Dalam kitab Matius berkata, terang itu tidak disembunyikan. Bangkit, shining. Saya ulang kata-katanya, jadi aktif bukan pasif. Jadi kalau ada yang sudah diselamatkan tapi diem-diem aja, oh diem-diem aja yang penting gue diselamatkan. Hari ini ayatnya ngomong apa? Bangkit menjadi terang, jangan diem-diem aja. Jadi kalau tadi ngomong usahakan kesejahteraan, yes, tapi ini lebih dalam lagi. Tuhan mau kita menjadi terang, jadi berkat. Kenapa harus jadi terang? Dunia makin gelap. Dunia semakin gelap. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, saya bukan orang pesimis, bukan orang negatif. Jadi saya nggak mau cerita yang negatif. Tapi faktanya peperangan terus berkecamuk. Ekonomi dunia memasuki masa-masa yang tidak pasti. Pengangguran di mana-mana, termasuk di Indonesia. Jadi saudara yang udah punya kerjaan, jangan mengeluh melulu, yang nganggur banyak, tau enggak? Jangan mengeluh, bos gua gila, bos gua sadis, bos gua killer. Masih mending punya bos. Masih mending punya kerjaan. Di luar sana begitu banyak orang yang mau melakukan apapun hanya untuk sesuap nasi. Banyak loh. Kan saya dengar orang ngomong, orang curhat sama saya. Jadi saudara yang punya kerjaan bersyukur.
Nah, pengangguran meningkat di mana-mana. Ekonomi kurang bagus. Geopolitik begitu banyak kejadian demi kejadian yang membuat kita mikir. Makin gelap. Makin gelap. Nilai-nilai moral makin terdegradasi. Banyak paham yang makin nggak karu-karuan. LGBT dan sebagainya. Waduh, makin parah. Nah, justru di saat-saat seperti inilah Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ayo bangkit jadi terang. Jangan diam-diam aja. Ayo dong. Makanya jangan menjadi orang pasif. Jadilah orang yang on fire gitu loh. Tuhan suruh apa kita? Usahakan kesejahteraan. Tuhan suruh kita, ayo bangkit, ayo bangkit. Bangkit gitu loh, jangan lemes, jangan tiarap, ayo bangkit. Kan kita udah punya terang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Terang Tuhan sudah datang kepada kita. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita. Ayo bangkit dong. Jangan lembek. Ayo bangkit. Saya nggak planning kata-kata itu, tapi kata-kata itu keluar terus. Tuhan panggil kita menjadi pionir. Pioneer. Bukan menjadi follower. Makanya do something. Be innovative. Be creative. Jangan lembek-lembek gitu ya. Saya mau tutup dengan cerita ya. Tuhan dahsyat ya, saya lagi siap khotbah ini, Tuhan kasih banyak bahan terus terang. Dalam beberapa hari terakhir waktu saya lagi siap ini, saya nggak sengaja dapat begitu banyak bahan, baik artikel, video pendek, ada podcast tentang bagaimana orang memandang orang Indonesia dan orang asing. Bahkan tadi malam saya nggak sengaja nonton ada channel YouTube, saya nggak tahu channel apa itu, tiba-tiba pop up di YouTube saya. Ternyata cerita tentang orang Indonesia yang 20 tahun lalu pindah ke Singapura dan sekarang sudah jadi Singaporean citizen. Dia suka dengan Indonesia, dengan makanannya, dengan pemandangannya, dengan macam-macam. Tapi ada satu hal yang dia sebagai orang Indonesia struggle untuk kerja di Singapura, padahal negaranya dekat. Ternyata orang Indonesia dianggap oleh orang Singapura adalah manusia yang tidak disiplin. Jadi dia bilang 3 bulan pertama itu setiap malam pulang kantor dia nangis-nangis. Tapi dengan berjalannya waktu malah dia sekarang percaya waktu ditanya sama interviewernya, so you consider yourself as Singaporean or Indonesian? Dan setelah 20 tahun dia berkata 90% I am Singaporean. 90%. Dan salah satu contoh yang saya mau bagikan kepada saudara, kita semua sama ya, kerjanya 1 hari 8 jam, betul ya? Baik di Singapura, di Indonesia. Nah dia bilang dia struggle 3 bulan pertama itu adalah waktu dia kerja di Indonesia, dia bukan blue collar worker loh ya, bukan pekerja kasar, dia kerja di kantor. Dia bilang waktu di Indonesia, dia masuk kerja jam 8 sampai jam 5 itu dia inget-inget kerja di Indonesia 8 jam, yang dia kerja bener itu cuma 4 sampai 5 jam. Sisanya ngobrol-ngobrol, cek-cek WA, cek-cek email, ngeliat-ngeliat YouTube, telepon-telepon teman dan sebagainya. Di Singapura dia tidak bisa lakukan itu.
8 jam kerja, 8 jam straight kerja. Berhentinya kalau break dan makan siang doang. Setiap hari dikejar sama to-do list. Kalau jam 5 tidak selesai, orang Indonesia dengan gampang ngomong lembur. Di sana kalau mau lembur dimarah-marahin, dimaki-maki sama orang Singapura. Lu kerjaannya ngapain aja selama ini? Nah, waktu saya nonton YouTube-nya, saya jadi iya ya. Itu salah satu kelemahan orang Indonesia dan sejalan dengan tema khotbah hari ini. Bangkit! Gregetan. Bangkit! Jangan jadi orang lembek, males gitu, males. Dan saya percaya ini bukan cuma ngomong soal bangsa dan negara Indonesia, ini ngomong soal every one of you. Setiap kita. Ingat, sejak tahun 2000 sudah kita sering dengar ada namanya globalisasi. Pemerintah Indonesia udah berusaha menahan supaya tenaga kerja luar itu nggak masuk. Berusaha nahan. Tapi lambat tapi pasti tenaga kerja asing itu nggak bisa ditahan lagi. Nah, jadi musuhnya saudara-saudara itu bukan cuman rekan kerja sebangsa dan setanah air, tetapi musuhnya saudara-saudara itu adalah, bukan musuh ya, kompetitor saudara-saudara, adalah orang-orang asing yang punya mindset kerjanya tak 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 sat set sat set. Nah, saya mau ngomong, kalau kita tidak merubah mindset, jangan salahin siapa-siapa lagi. Kalau secara kemerdekaan kita merdeka, tapi secara ekonomi kita dijajah. Kan sudah nggak mau kan? Nggak mau kan? Halo? Oleh karena itu pesannya singkat. Bangkit. Jangan lembek, jangan males. Bangkit. Mau? Dan hari ini kita juga diingetin, Tuhan mau kita bangkit, supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami semua rindu melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bukan hanya maju secara ekonomi, bukan hanya maju secara infrastruktur, bukan hanya maju secara ketertiban, bukan hanya maju secara hukum, bukan hanya maju secara teknologi, tetapi ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sebelum Tuhan datang yang kedua kali nanti, Indonesia akan dilawat Tuhan, makin hari makin dahsyat lagi, makin dahsyat lagi. Akan banyak anak-anak muda, bahkan sampai orang-orang tua yang akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, akan mengalami perjumpaan yang personal dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadi doa kami, kerinduan kami. Dan hari ini kami sudah dengar pesan-pesan firman. Engkau mau kami bergerak, Engkau mau kami bangkit. Kami mengusahakan kesejahteraan. Engkau mau kami bangkit menjadi terang. Kami gak cukup diam-diam di dalam rumah. Kami gak cukup menikmati kampus, menikmati sekolah, menikmati pekerjaan. Tetapi hari ini Tuhan, aku berdoa Roh Kudus berbicara masing-masing kepada setiap kami Tuhan. Kalau Engkau taruh kami di Indonesia, Engkau taruh kami di Banten, Engkau taruh kami di sekolah kami masing-masing, di kampus kami masing-masing, di pekerjaan kami masing-masing, di komunitas kami masing-masing. Engkau punya tujuan, Engkau punya purpose, Engkau punya panggilan, supaya kami bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami akan
menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Engkau yang menjamah kami Tuhan, masing-masing. Engkau jamah kami, ubahkan kami. Kami bukan hanya penikmat-penikmat, kami bukan follower, tetapi Engkau panggil kami menjadi pionir-pionir, history maker. Kami akan berjalan di depan, yang akan memimpin perubahan ini. Kami akan bangkit dan menampilkan terang Tuhan itu. Kami gak akan merasa nyaman sebagai orang Kristen. Kami gak akan merasa nyaman dengan hanya memiliki Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau membagikan berita itu kepada orang lain. Kami mau menceritakan Tuhan kami yang besar kepada orang lain. Kami menghadapi masalah yang sama, menghadapi tantangan yang sama. Tetapi karena kami punya Tuhan yang hidup, kami punya respon yang berbeda. Engkau kuatkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sekolah masing-masing, di kampus masing-masing, di pekerjaan masing-masing, di marketplace, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Engkau yang akan mengubahkan paradigma kami Tuhan, mengubahkan pola pikir kami. Kami gak mau cuma diem-diem aja Tuhan. Kami gak mau menjadi penikmat hadirat Tuhan, tetapi kami mau membagikan Tuhan kepada Indonesia. Kami tahu waktunya sangat singkat, sangat singkat. Tapi selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kesempatan, kami mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Engkau jamah setiap kami. Hamba-Mu sangat terbatas, sangat terbatas. Tetapi Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami. Roh Kudus-Mu, Ia akan mengobarkan semangat itu. Roh Kudus-Mu yang akan membuat kami tidak tenang kalau kami tidak cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.